Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pengurus harian yayasan, pengurus jamaah al-mawanah, Bapak Pemulu, Bapak Gadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Saraili Dusun Batu Tinggang, lengkapnya hadirin wal hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Hasilnya kita sama-sama kembali berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nastaudi'uka amanatina farzuqna at-taufiqa wal i'anata fi adaiha wa jannibna az-zulma wal khiyanata. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa Tabrani ya kan, la imana liman la amanatalah wala salata liman la tahuralah wala dina liman la salata lahu. Innama maudhi'us salati minad dini ka maudhi'is ra'si minal jasadi. Niki hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. La imana liman la amanatalah. Tidaklah iman, tidaklah beriman bagi orang yang tidak ada amanah. Jadi tidak sempurna iman seseorang lamun dek jalani amanah. Arak telu istilah yang sering kita dengar saling berkaitan sebab akar kata niki sama padet. Besa telu niki pertama iman, kedua amanah, dan yang ketiga aman. Lemun dengan dalam atin berdua iman, percaya, berdua sifat yakin kepada Allah, maka tentu apa yang Allah tugaskan, perintahkan, pasti dia akan jalani. Nah, dia jalankan tugasnya disebut dengan amanah. Alamun wah amanah maka pasti aman, pasti tenang hidup. Maka iman, amanah, aman sepaket. Lamun denara iman sengkeun amanah, lamun hendak jalani amanah maka tentu tidak akan merasa aman dunia apalagi akhirat. Sehingga amanah niki adalah bukti daripada keimanan seseorang. Contoh amanah, misal
Allah perintahkan kita untuk menjalankan ibadah, maka tentu amanah yang Allah berikan kepada kita menjalankan ibadah. Atau yang sering kita dengar istilah hifzuddin, menjaga agama. Allah perintahkan kita sembahyang, terjaga agama niki dengan sembahyang, terjaga dengan puasa, terjaga dengan ibadah-ibadah. Perintah teniki sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tinggalkan nepi perkara-perkara sak terlarang sida-sida Allah. Ia sak tersebut dengan amanah dalam menjaga agama. Sak kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa, menjaga diri dan pelunggu sami. Isin searah amanah perintah untuk menjaga jiwa, maka dalam ayat Quran atau dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW arah aturan yang berkaitan dengan jiwa, bentan aden sehat, bentan aden aman, bentan aden terjaga, sehingga dilarang searan menyakiti diri, dilarang membunuh diri, dilarang membunuh orang, dilarang menyakiti orang. Niki sebut dengan hifzun nafsi, menjaga jiwa. Saketelu hifzul akli, Allah berikan kita akal, maka nepi len tepungsian akal terisi-isi ilmu, terisi-isi nilai-nilai kebaikan, dan kita dilarang untuk merusak akal dengan minum-minuman khamar atau dengan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Anikilah amanah untuk menjaga akal. Terus keempat, arah teparan hifzun nasli, menjaga keturunan. Allah berikan syariat berbentan adin keturunan teniki sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk Allah, maka arah tersebut ikatan dengan akdun nikah. Selain teniki den arah hubungan nina mama bun sah bun kanggo lemun den arah jalur akad. Makin kan ikan tetenarang kebiasaan tradisi yang sumber langan orang-orang barat, model kehidupan dengan barat masuk ke negara kita, masuk ke tradisi yang pelunggu sami. Nah, sehingga antara nina kanca mama seolah-olah wah denarak jarak, ikembek karena mengikuti tren, mengikuti gaya hidup dengan luah yang sering kita dengar istilah berayan semile-mile. Maka niki yang perlu kita jaga benar-benar, karena lemun wah nina mama terikat yang bukan dengan akad nikah, maka tentu dosa dan dia tidak menjaga amanah. Ia tak terjaga ni, ia berloik dengan melakukan perzinaan. Seandainya lolos maka betia, melahirkan dia jelas sama, dia ndak ilak, ndak tolong, maka teteh nanak. Aniki banyak kejadian-kejadian yang sering kita saksikan. Maka amanah yang keempat niki hifzun nasl, menjaga keturunan. Nah, kelima hifzul mal, menjaga harta benda. Niki amanah harta benda niki, maka belangan peta harta benda sak halal lewat jual beli atau nepi pun pokok sak solah, nah bu terjaga dari perkara-perkara yang membuat harta benda yang kita dapatkan niki dari perkara-perkara sak haram. Anikilah makna amanah. Jadi tidaklah sempurna iman seseorang lemun dek jalani amanah. Jadi bukan dengan sak jari pegawai pejabat doang sebut dia amanah, tiang pelunggu sami selepuan. Amanah jog diri, amanah jog desida Allah,
amanah kepada orang lain, amanah jo keluarga, amanah ilik harta, amanah segala macam yang Allah perintahkan itu adalah amanah. Lamun tebau si terjauh, maka tanda iman niki sempurna. Lagu lamun tidak jalani amanah niki, tanda iman niki tidak sempurna. Niki nggih. Wala salata liman la tahura lahu, dan tidak ada solat bagi orang yang tidak bersuci. Nggih. Jerin pun sampai sah solat niki maka harus bersuci. Selung-selung sembahyang dan sah harus bersuci. Okay. Nah, dalam fikih bersuci secara hissi dan bersuci secara maknawi. Okay. Adin sempurna ibadah dan niki dua niki harus tersucian. Suci hissi, Nabi kena pakaian suci dari najis, okay. Awak teniki suci dari hadas baik kecil maupun hadas besar, awak suci dari perkara-perkara sak kotor, okay. Najis dan seterusnya. Niki disebut suci hissiyah, okay. Terus yang kedua suci maknawi. Nabi kena suci maknawi, yakni tersucian hati dari sifat-sifat yang tak layak. Tersucian hati dari sifat dengki, sifat sombong, sifat dendam dan lain sebagainya. Maka untuk bisa sah solat lahir batin harus tersuci hissian wa maknawiyan. Tak sekadar suci secara zahir doang, lagu hati termasih nyimpan sifat-sifat sak lengi. Sifat lengi niki kata lain ya najis. Najis niki suatu yang menghalangi diterimanya solat. Maka solat yang baik dan benar ketika secara zahir suci dan batinnya pun suci. Wala dina liman la salata lahu, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak solat. Niki Malik terperkuat derajat solat niki ndek tersebut dengan niki beragama, lamun ndek tunian solat. Berarti solat niki inti. Tersebut dalam hadis salin as-salatu imaduddin. Solat niki adalah tiang agama. Ibarat bali berdua tiang, mendarat tiang bali hancur. Paman aqamaha faqad aqamatin, sisa dirian sembayang maka dia mendirikan agama. Lamun dia sembayang faqad hadamatin, maka dia meruntuhkan agama. Ini inti sembayang ni. Innama maudhi'us salati minad din ka maudhi'ir ra'si minal jasad. Hanya saja derajat atau posisi solat dari agama itu seperti kedudukan kepala dari jasad. Jasad niki langan ujung kepala sampai ujung kaki saling berkaitan, berdua fungsi tugas masing-masing. Dari sekian anggota tubuh heli awak niki, otak niki paling inti, kepala. Lamun dia nara iman masih tetap hidup, dia arak naik masih tetap. Lagu lamun nah di otak, nadik dengan cerita hidup dia otak. Maka solat niki diibaratkan oleh Rasulullah seperti posisi kepala di tubuh. Maka solat niki seperti posisi kepala elek dalam awak. Niki sembayang dari agama niki kedudukan. Dari sekian banyak amal-amal di dalam agama tiang pelunggu sami, maka sembayang niki paling tinggi kedudukan seperti kepala yang ada di tubuh kita. Niki. Wa Ibnu Majah wal Baihaqi an Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu qala Ausani khalili, kekasihku yakni baginda Rasul telah berwasiat kepadaku, alla tusyrik billahi syai'a, bahwa niki pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama, janganlah engkau menyekutukan Allah akan sesuatu.
Jangan sampai menyekutukan Allah. Nabi kena menyekutukan, menandingi Allah. Allah tempat kita berlindung. Lagu arah makhluk tak nendeng perlindungan bukan kepada Allah. Allah tempat kita meminta, mengeluh segala macam. Arah selain Allah ya tak meminta segala macam. Maka ketika meminta perlindungan, berdoa, dan Nabi pun mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang sampean niki kaitan dengan hadis syirik kecil. Nabi kena syirik kecil riak niki. Nggih. Ikembe tersebut riak niki syirik kecil karena ia pihak tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terperintah ibadah, ibadah niki harus murni kepada Allah. Lagu gawen ibadah supaya dilihat, dipuji oleh orang lain. Ingin mendapatkan balasan dari orang lain, bukan balasan dari Allah. Maka bahaya riak ni bisa menghapus kebaikan. Pecut sembahyang, pecut gawe kebaikan. Lagu dalam hati arak sifat riak, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan kemuliaan, maka kebaikan-kebaikan niki hilang lenyap, dimakan oleh sifat riak seperti api membakar kayu, membakar Nabi pun maka hilang selepuan niki. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah lema ijlu kiamat, orang-orang yang beribadah atas dasar riak niki mereka diusir oleh Allah SWT. Apa kata Allah? Wahai hambaku, tidak layak aku memberikan pertolongan kepadamu. Mintalah tolong kepada orang-orang yang dulu saat di dunia kalian beribadah supaya mendapatkan pujian dari mereka. Ayat yang ditolong. Abu saat later ending pujian niki pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Maka sila terperbaiki niat semata-mata karena Allah SWT. Dalam hadis niki Allah tusyrik billahi syai'ah. Niki apalagi malik syirik besar, sembah tak lain, anggap tak lain, yakini selain Allah niki memiliki kekuasaan. Niki sak pertama, wa in kuti'ta, meskipun engkau dipotong, dicincang, tidak baik sekutuan Allah. Meskipun jangan tercincang-cincang. Baraklah perjalanan para sahabat. Contoh misal Bilal bin Rabah, beliau adalah budak berkulit hitam, tapi dia masuk ke dalam Islam, lalu dipaksa untuk murtad, kembali ke agama sebelumnya, sampai disiksa terjauh-jauh padang pasir, di tengah panas terik matahari, tanpa memakai pakaian, bertepetinduk, bertoluan, berbelik oleh atas. Tetapi Bilal bin Rabah tetap dengan keyakinannya ahad, Allah esa. Ini Dekman Malik, Ammar bin Yasir, Dekman Sumayyah. Sumayyah niki perempuan pertama yang syahidah. Ikembe karena Sumayyah niki ditusuk dengan tombak, ditusuk oleh Abu Jahal. Ya, saking nepiaran tidak ada adab atau sungguh biadab, ditusuk kelaminnya oleh Abu Jahal. Niki maka beliau termasuk orang yang menjadi penghuni surga, tetapi tetap beriman pada memimpin dan tersiksa. Termasuk makin niki kita saksikan pembunuhan massal sampai makin ini selesai. Elek negara Palestina, tiap hari arak doang mati. Malah lemon mati anak, seandainya berdua anak 6 mati sekek 2. Oh, hibut paran biasa. Nikilah ruan gambaran peperangan, korban perang.
Niki wa in qutita, meskipun engkau dicincang tetap tak baik sekutuan Allah. Wa in khurikta, meskipun juga engkau dibakar, tersiksa. Wala tatruk, kedua, wala tatrukis sholata maktubatan, dan janganlah engkau meninggalkan solat maktubatan yang dipardukan. Lamun tertinggalan sunnah, arambe sunnah, mele tegawe atau ndek lagu tetap tak anjuran gawe. Lagu niki ndak baik tinggalan sak wajib. Lamun tah tinggalan sak wajib, apa lagi malik sak sunnah, gampang tertinggalan. Muta'ammida, dengan sengaja. Paman taraka muta'ammidan, maka barang siapa yang meninggalkan solat dalam keadaan sengaja, tahun datang zuhur lolos, bare asar sibuk lolos, dan tidak ada penyesalan ketika meninggalkan ibadah sembahyang. Nadi entan takut, nadi entan nyesal, lolos. Faqad bariat minhu azimat, maka sungguhnya terlepas dari orang itu azimatu, perlindungan. Wangkan mau perlindungan langan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya doang dia jaga sembahyang, bu malik aja terlindungi di sisi Allah, maka terlepas perlindungan Allah. Wala tashrabil khamra, dan janganlah engkau meminum khamar. Fa innaha miftahu kulli syarrin, maka sungguhnya khamar itu adalah kunci pintu setiap keburukan. Sekarang terceritaan si para asatidz, khamar niki pasti akan mendatangkan keburukan-keburukan yang lain. Kembeen berzina, sebab karena khamar. Kembeen mencuri, kembeen membunuh karena khamar, telah ngakak. Maka pasti datang setan menggoda, maka menjerumus ke pegawaian-pegawaian yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, saking bahaya minuman khamar niki, maka lewat lisan baginda Rasulullah SAW, orang yang mendapatkan laknat tidak hanya orang yang meminum minuman khamar nih, orang yang memeras, orang yang memerintahkan untuk diperaskan, niki masuk juga mendapatkan laknat. Nah, terus sak tukang piyak kena laknat. Nah, setelah jeri bu terjauh jok tuku, nah tukang jauh niki milu telaknat di sisi Allah Subhanahu. Nah, sesampai nilai toko minuman khamar niki, nah tukang jual milu mau laknat. Nah, harap dengan beli, sak beli pun kena laknat. Sak tukang nyuruh beli, ia masih kena laknat. Nah, terus harap dengan ndek entau nginem lagu sekadar nolengan, milu kena laknat. Bu, terus hasil penjualan minuman khamar niki bu nebeng seninana haram masih. Jerin selepuan yang berkaitan dengan khamar niki maka dihukumi haram. Lagu luwek masih dengan gawe kembe. Lagi-lagi barak hadis saonek karena tidak menjaga amanah. Kembe ndek jaga amanah karena ndek sempurna iman. Berarti intinya iman tak? Pokok lamun narak dengan gawe dosa, gawe salah, berarti iman kurang, ndek sempurna. Bukan berarti iman tidak ada, arah iman lagu ndek sempurna. Kedi wat-watan gitu. Barak misal contoh arah baterai niki kemampuan anggaplah 1000 watt gitu. Maka lamun berfungsi harus tenaga sesuai dengan energi ini. Dia terbau penyala dilo sampai ribuan watt tenaga soal sekedi. Maka tentu harus tetap diisi atit niki, perbaharui iman tadi. Salah satunya dengan kita memperbanyak la ilaha illallah. Lagu tetenya zikir, tetenya gawe kebaikan, dia memilih masih. Maka ia perlu merenung, tersuruh merenung, sengke masih. Apa malik? Perlu kecak ke bawah, kita paksa. Ia begaduh
keluarga langan jalur dengan toak. Bapak ibu-ibu berdua anak, seandainya berdua anak berdua karakter sifat sabaru nikah, maka paksa bijajarin teniki saya ingat saya jatah adalah namun dia dengan toak amandalan tenak aparan tetangga amandalan lain lah mikir masih itu dengan toak ni penak gitu. Nah, maka sajari dengan toak pun diberikan amanah berupa anak, maka dia harus membimbing, menjaga anaknya adin sosok. Lagu tusuk-tusuk ternyata anak nani meni karena aman menuh. Pada jari gitu. Buah tidak jatuh dari pohonnya. Amak nginem anak milu nginem gitu. Maka perlu kita saling mengingatkan. Ayah bunara majlis barak niki saling ingatan, mudah-mudahan seandainya terbiasa sebelum datang ajal adin mau tobat sebab perkara-perkara niki dia nampak aja selesai ya harap catatan ini dia tempah sejak mesak dia tetahun mesak manusia dia nelek tetapi malaikat nabiara rokib adit Allah tahu ia tak penting nanti keimanan arah iman di dalam hati meskipun tidak ada yang melihat tapi dia yakin ada Allah yang melihatnya ia tak luar biasa nanti iman nanti maka bersyukurlah kita mendapatkan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Bazzar wa ghairuhu bi sanadin hasan an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala lamma qama basari manakala hilang pandanganku penglihatanku ai zahabah makna qama niki zahabah manakala pandanganku penglihatanku hilang ma'a baqa'i sihatil hadaqati besertaan tetap sehat al-hadaqah biji mata jerin biji mata tetap nuduh lagu ia seru penelek tidak bisa melihat kila ada orang berkata kepadanya nudawika kami siap mengobatimu ada membau melihat lagi ini tekana wa tad'u salata ayyaman lagu syarat engkau tinggalkan sembayang beberapa hari ya syarat ni nane baun sembuh isi mata meneh lagu nendek sembayang beberapa hari qultu aku kata la dek kebeni inna Rasulullah sallam qala bahwasanya baginda Rasulullah bersabda man tarakas salata barang siapa yang meninggalkan salat laqiyallaha ia berjumpa kepada Allah wa huwa dan yaitu Allah alaihi atas orang itu ghadban Allah dalam keadaan murka arak dengan selama hidup di dunia dia nuah sembahyang bu mati bertemu dengan Allah maka Allah murka kepada orang itu barasa sampun tiang sampai nabiaran orang yang bersujud Allah perintahkan seorang hamba untuk sujud bu tetun sujud maka layak baginya surga. Nah tetapi iblis setan diperintahkan sujud tetapi dia tidak mau maka layak iblis ini masuk ke dalam neraka. Tinggal terpilih mau surga atau neraka, mau sujud atau bebas Allah ketika memerintahkan sholat itu manfaat untuk hamba bukan kembali kepada Allah. Allah jadi tetap berkuasa ampa cu sembahyang atau sila kembali manfaat ke dirimu seandainya pecu surga seandainya pecu neraka wa Tabrani bi sanadin la ba'sa bihi fil mutabi'ati ata Rasulullah sallam rajulun dari Tabrani arak sepuk dengan mama mendatangi baginda Rasulullah SAW
Faqala, maka laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, alimni amalan, ajarkan kepadaku satu amalan, iza ana amiltuhu, apabila aku mengamalkan amalan itu, dakhaltul jannata, aku masuk ke dalam surga. Ajah ke amalan Nabi seandai kegawe amalan niki menyebabkanku masuk ke surga. Niki harus garis bawah ini penting nggih. Qala, menjawab Nabi SAW, la tusyrik billahi syai'a. Pertama, memilih tamu surga, amalan saya pertama, jangan kau menyekutukan Allah. Terpesolah niat semata-mata karena Allah, tuntut ilmu karena Allah, tepi rezeki karena Allah, Nabi pun karena Allah. Lemun karena manusia mau pujian, lagu apa sekadar mau pujian buat mau pahala, endek malahnya telah. Malah orang-orang sufi ketika dia dipuji susah ikembe, karena dengan sebab pujian bisa mendatangkan Nabi istilah kesombongan, terus semakin deman terpuji, ngone-ngone sayang deman terpuji, alah bu sayang maksiat je ringgawe. Malah sebalik, mereka ingin dihinakan di hadapan makhluk, dimuliakan di sisi Allah. Lemun kebanyakan manusia kebalik, adakan terhina isi Allah, bukan terpuji isi manusia. Ini kisah pertama, la tusyrik billahi syai'a wa in uzibta wa hurikta, meskipun engkau disiksa atau engkau dibakar. Kadang ngarak dengan tersogok isi makanan lantaran lapah, pokok pindah agama, pindah agama. Arak sopok dengan karena cinta kepada seseorang, pun tertanya mereri, aku pokok pindah agama, milih pindah. Inilah gambaran iman denara. Iman bau terbayah isi sembako, iman bau terbayah isi cinta kepada makhluk. Maka dagat temate, dagat tercincang, dagat tersengsara, dagat terlapah, iman niki harus terjaga. Kedua, kata baginda Rasulullah, adet mau surga, wa at'i walidaika, dan patuhilah kedua orang tuamu, taat kepada dua orang tuamu. Wa in akhrajaka, meskipun kedua orang tuamu itu mengeluarkanmu, min malika, dari hartamu, wa min kulli syai'in, dan dari setiap sesuatu, huwa laka, yakni sesuatu itu laka milikmu. Seandainya pun makin kita masih terberdua dengan toak lagu dengan toak tenikia ndek nabe tekepeng atau usir ni telangan balik, maka tetap kita menghormati orang tua. Wala tatrukis solah, sakatelu jangan kau meninggalkan solat muta'ammidan, dengan sengaja. Fa inna man taraka sholata muta'ammidan, maka sungguhnya barang siapa yang meninggalkan solat dalam keadaan sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullah, maka sungguhnya orang itu terbebas dari perlindungan Allah SWT. Jadi Allah tidak lagi memberikan perlindungan kepada dunia, apalagi di akhirat. Langan terlindungi dalam akhirat, sedangkan ia lindungi diri doang di milik malik jandalan perlindungan langan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung hidup sehat di dunia, sila tepete cara untuk kita melindungi diri kita. Berbicara menjalankan ibadah, terutama ibadah sembahyang. Wa fi riwayatin sanaduha sahihun lakin fihi inqita. Dalam riwayat yang lain ada sanad yang sahih tetapi inqita, terputus.
Jadi hadis niki pada dua nggih, pada isi mirip-mirip. La tusyrik billahi syai'a, janganlah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa in qutilta wa hurikta, meskipun kau dibunuh atau dibakar. Wala ta'uqqanna walidaika, dan jangan kalian durhaka kepada dua orang tuamu. Wa in amaraka, meskipun kedua orang tuamu memerintahkanmu, antakhruja min ahlika, bahwa keluar dari keluargamu, wa malika, dan hartamu. Selama dengan to'ak niki tidak mengajak kepada sesuatu yang berbeda dengan petunjuk Allah, maka tetap napiara jaga perintah Allah. Lagu lamun masih sebatas tidak melanggar aturan Allah, tetap tepedi dengan taat. Wala tatrukana salatan maktubatan muta'ammidan, dan janganlah kalian meninggalkan salat yang difardukan dengan sengaja. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan, sungguhnya siapa yang meninggalkan solat yang difardukan dengan sengaja, maka faqad bari'at minhu, maka sungguhnya terbebas darinya zimmatullahi, yakni perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barak sampun tiang sampean arak dengan ninggalan sembayang karena lalai, atau sengaja. Lemon sengaja jelas mau dosa. Jadi saat pertama arak ninggalan sembayang karena lalai. Lagu dalam hati tetap meyakini solat niki adalah wajib. Lagu endek negawe sembayang, maka nikilah yang disebut dengan dosa besar. Mau dosa disuruh untuk disegerakan bertaubat. Terus kedua, arak dengan ninggalan sembayang, dia yakini bahwa sembayang fardu niki ndek wajib. Sembayang zuhur ndek wajib, sembayang subuh ndek wajib, maka inilah yang disebut dengan keluar dari Islam, kafir. Wah ndek sembayang bu endah yakinin perkara sak kewajiban ndek wajib pun, maka niki secara fikih dia sudah murtad, keluar dari Islam. Nah, arak perkara-perkara keadaan ndek gawe sembayang di waktunya karena uzur, maka ndek mau dosa. Misal ketidaman, jam 12 lebih 10 menit ia ton zuhur. Nah, bu pas jam 12 ndek man waktu zuhur ia ton tidam ngase-ngase asar. Berarti ndek mau sembayang zuhur. Lagu ndek mau dosa kembek uzur. Apa kena uzur? Arak alasan syar'i syariah. Nabi alasan ketidaman sendekman waktu zuhur. Lagu lemun datang waktu zuhur ia ton tidam. Misal jam 12 10 menit zuhur. Bu setengah sikit ia ton tidam dia mah sembahyang. Ngase-ngase waktu asar dosa. Tetap wajib qada lagu plus dosa. Maka dia buat tempah. Terus kedua, seandainya terlalu musafir, lalu untuk musafir kanggo tegawe zuhur elek waktu asar, atau asar tegawe elek waktu zuhur. Lagu tetap sembahyang. Seketelu alasan dek tegawe sembahyang elek waktu, yakni kelupaan. Seorang manusia kelupaan, saking sibuk menjaga pegawaian sahala, lupa, maka ndek gawe sembahyang di waktunya, maka lagu tetap wajib qada. Selain niki den ganggu, apapun alasan, meskipun sakit, berembe sakit parah, tetap dia alasan. Seandainya makin sakit terperbah, wah dik tahu wudhu. Debu tayamum mentah. Wala tashrabanna khamran, dan janganlah kalian meminum khamar, fa innahu ay
syurbiha, maka bahwasanya meminum khamar itu ra'su kulli fahisatin, adalah induk segala keburukan. Wa iyyaka wal maksiata, peliharalah dirimu akan maksiat. Fa innal maksiata, maka sungguhnya maksiat halla turun sakhutullahi, murka Allah Subhanahu wa taala. Setiap arak pegawaian maksiat maka akan datang, akan turun murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wal firara, dan peliharalah engkau dari firar, yakni melarikan diri, minaz zuhfi, dari perang. Wa inna halakan nasu, ya, bahwasanya manusia binasa. Wa in asoban nas, meskipun menimpa manusia mautun, oleh kematian, ya. Artinya kematian niki pasti akan menimpa manusia. Elek perang atau mati, ndek perang masih mati. Nah ketika pas perang pun kabur, bu tentu mati saat kabur, maka itulah mati su'ul khotimah. Tapi ketika mati di medan perang, maka ini yang disebut husnul khotimah. Fasbit, maka kuatlah, ya, wanfik, dan nafkahkanlah ala ahlika, atas keluargamu, mintulika, ya, dari hartamu, kekayaanmu. Wala tarfa asaka, dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu, anhum, terhadap mereka, adaban, yakni sebagai adab. Jadi tak ayatan atau tangkat tongkat lah gitu. Wa fuhum fillahi, ya, dan sembunyikanlah fillahi, karena Allah. Maksud tongkat itu, ya. Wa Ibnu Hibban fi sahihihi, bakiru bis shalah, bersegeralah atau berpagi-pagilah, ya, bersegeralah menjalani ibadah salat, fi yaumil ghaib, pada hari yang mendung. Fa innahu, maka bahwasanya man taraka sholata faqad kafara, barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguhnya dia kafir. Nah niki lemon ndek terjelasan bisa pemahaman keliru nggih. Ayunin hadis nu saya sendiri sampean kafir, betul kafir-kafiran dengan salah Mas nggih. Nah hadis niki banyak penafsiran, pendapat-pendapat para ulama. Ada sebagian kecil pendapat mengatakan bahwa sandek sembahyang, apakah ia sengaja atau ndek, ia lali atau ndek, pokok ndek sembahyang kafir. Bega ekstrim niki, keras pendapat nih. Tapi jumhur mengatakan tidak sampai kafir, tetapi kafir yang disebut dalam hadis niki kafir amali. Nabi kena kafir amali, yakni pegawaian doang kafir, seperti orang kafir dek sembahyang secara pegawaian. Lagu tetap disebut iman, tetap disebut orang yang beriman. Lagu den sempurna, cuman amal doang barak dengan kafir sandek sembahyang. Kecuali mbendek gawe sembahyang pun yakini sembahyang niki ndek wajib, maka ia tersebut kafir hakiki, lain itulah kafir secara hakikat tentu jadi dengan kafir. Maka mudah-mudahan dengan asbab majlis ilmu, majlis zikir, kita perbaharui iman kita, kita jadikan waktu kesempatan sedikit untuk menambah bekal, menambah amal, sehingga dengan amal niki menjadi asbab perjalanan yang sangat panjang di negeri akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemat sambung, wa Tabrani an Umaymah maulati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiri launa wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita almarhum
Guru Muhammad Ridwanullah Mina, dan kepada ina amat keluarga yang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada keluarga yang kurang sehat atau mungkin yang belum gosami, harap baik merek penyakit zaman makin, mudahan tertunas ada terangkat penyakit teniki, dan sebab penyakit niki Allah ampuni dosa. Dan kepada gubuk yang belum gosami, masyarakat tedriki yang berinfak bersedekah umumnya selebuan, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai amal jariah dan Allah turunkan rahmat keberkahan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.